Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, Baik, Bu. Ya, meskipun ini sudah terlalu siang ya, kita sudah hampir pulang. Sepertinya sudah pada mau pulang kayaknya ya. Ini sudah di jam terakhir, jadi sudah pada mau pulang. Tapi tetap semangat ya. masih semangat Bu. Mas. Jam terakhir tetap semangat. Jam terakhir tetap semangat ya. Kita belajar hari ini. Kita belajarnya akuntansi loh, jadi harus lebih semangat lagi. Ya, saya sangat semangat Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang memimpin doa. Sri Natulia mungkin bisa memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sri Natulia. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian hari ini. Teman-temannya hadir semua atau ada yang belum hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Ibu. Hadir semua ya? Hadir semua Bu. Ya, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya hari ini. Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Amin. Amin amin. Amin. Nah, ada yang masih ingat materi kita pertemuan yang lalu tentang bukti transaksi? Menyebutkan salah satu contoh dari bukti transaksi. Ada cek, Saya Bu. nota debit, Ada nota tunai, ada faktur. ya. Wah, hebat sekali. Terima kasih Sri Natulia, Nurul Hikmah. Nah, pertemuan yang lalu itu kita masuk Bu, pada sama-sama. siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di pertemuan yang lalu, Ibu juga sudah menjelaskan siklus-siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada yang masih ingat siklus akuntansi perusahaan jasa itu dimulai dari apa? Dari transaksi Bu, Ya, setelah transaksi apa? lanjut ke jurnal umum, kemudian Ya, ke buku besar. dengan pencatatan dalam jurnal umum. Dasar. Iya, hebat sekali Sri Natulia. Beri aplaus untuk Sri Natulia. Nah, siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pencatatan dalam jurnal umum. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Kalian sudah melakukan kegiatan transaksi hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, semua sudah melakukan kegiatan transaksi ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan yang namanya transaksi. Coba Nurul Hikmah, kegiatan transaksi apa yang sudah Hikmah lakukan hari ini? Tadi pagi pulang dari sekolah, ngantar anak saya langsung beli lontong Bu, pakai sarapan. Beli lontong, berarti melakukan kegiatan transaksi ya. Tapi Nurul Hikmah melakukan pencatatan tidak dari transaksi yang dilakukan? Belum Ibu. Belum ya. Jadi itulah bedanya kita pada umumnya setiap hari bahkan setiap saat melakukan kegiatan transaksi, tapi kebanyakan dari kita tidak melakukan pencatatan. Nah, itulah bedanya kita dengan perusahaan. Karena perusahaan ada yang harus dipertanggungjawabkan, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan mereka pasti melakukan pencatatan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita bermain game dulu ya. Apalagi ini kita sudah di jam terakhir, sepertinya semangatnya sudah pada surut. Kita bermain game dulu ya. Kita bermain game kelipatan 4. Jadi
instruksinya itu jangan menyebutkan angka kelipatan 4. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Angka kelipatan 4 itu kita ganti dengan kata bom. Misalnya, saya mengatakan konsentrasi. Kalian jawab konsentrasi, dimulai. Kemudian saya menyebut salah satu nama, misalnya saya menyebut Sri Natulia. Sri Natulia langsung menyebutkan angka 1, 2, 3 bom. Nah, angka kelipatan 4 tidak disebutkan tapi diganti dengan kata apa tadi? Bom. Kata bom. Nah, misalnya setelah Sri Natulia lagi menyebutkan orang berikut. Misalnya Sri Natulia menyebutkan Nurul Hikmah. Berarti Nurul Hikmah langsung menyambung angkanya 5, 6, 7 bom. Agar lebih konsentrasi ya, kita bermain game terlebih dahulu. Sudah paham dengan instruksinya? Paham, Bu. Ya, oke. Kita mulai ya. Bisa, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siti Aisyah langsung dan orang berikut. Bu Sri. 1, 2, 3 bom Sri Natulia. 5, 6, 7 bom Nurul Hikmah. 9, 10, 11 bom. Suci 11 ya? Suci Lestari Ya. dari 13. Dari 12 ya? 13 dari 13 dong. Oh iya. Berarti Suci kurang konsentrasi ya. Itu di sini kelihatan siapa yang Suci, kena Suci. Maju ke Iya, depan. berarti kan teman-temannya itu sudah menyebutkan angka berapa dan kelipatan berapa. Itu Suci sambil makan itu guru. Coba Yusma lanjutkan dari Nurul Hikmah. tadi mengganggu Ibu. 13, 14, 15 bom. Oke, meskipun Yusmat mengganggu tapi Yusmat tetap konsentrasi ya. Tangan untuk kita semua. Seru juga, Bu. Nah, ini kita akan belajar tentang pencatatan dalam jurnal umum. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, kemudian KD keterampilan, mempraktikkan penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Pelajaran kita yang pertama adalah mendeskripsikan mekanisme debit dan kredit. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian jurnal umum. Yang ketiga memahami tujuan pembuatan jurnal umum. Menganalisis bukti transaksi menggunakan mekanisme debit dan kredit. Dan tujuan untuk KD keterampilan yaitu melakukan pencatatan dalam jurnal umum. Ini Ibu akan bagikan video. Silahkan kalian simak videonya ya. Istilah akuntansi pastinya tidak asing di telinga kita kan? Biasanya, yang pertama kali kita pikirkan, akuntansi selalu berhubungan dengan angka-angka yang banyak. Nah, untuk anak-anak akuntansi, kurang 1 digit, kadang pusingnya sampai ke ubun-ubun. Apalagi kalau ada salah satu bagian yang salah, maka pekerjaan selanjutnya biasanya juga akan salah. Nah, kita harus mencari di mana letak kesalahan itu. Sebenarnya, belajar akuntansi tidaklah sesulit bayangan jika mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mau mempelajari dari dasar. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Nah, sebelum mencatat dalam jurnal, teman-teman harus paham dulu mekanisme debit dan kredit serta aturannya. Bagaimana cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit? Simak videonya baik-baik ya. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Setiap transaksi pada suatu perusahaan
paling sedikit akan mempengaruhi dua perkiraan. Artinya, akibat transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam dua perkiraan dengan jumlah yang seimbang. Jadi, pencatatan sisi debit dan sisi kredit jumlahnya harus sama. Adapun peraturan dalam mendebit dan mengkredit perkiraan akun adalah sebagai berikut. Perkiraan harta atau aktiva jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Perkiraan utang atau kewajiban jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Perkiraan modal jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Teman-teman masih ingat kan unsur-unsur yang mempengaruhi modal? Yaitu pendapatan, beban, dan prive. Sifat pendapatan menambah modal dan sifat beban serta prive mengurangi modal. Jadi, jika pendapatan bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Sedangkan beban dan prive jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Sifat penambahan atau pengurangan pada sisi debit dan kredit bergantung pada sifat perkiraan yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan peraturan mekanisme debit dan kredit sebagai berikut. Untuk mempermudah menghafal mekanisme debit dan kredit, kita akan menggunakan jari tangan kita. Teman-teman bisa mengikuti ya. Pertama kali, posisi jari tangan dibuka seperti ini. Jari jempol untuk harta, jari telunjuk untuk utang, jari tengah untuk modal, jari manis untuk pendapatan, dan jari kelingking untuk beban dan prive. Posisi saldo normal atau akun bertambah seperti ini. Jari jempol dan kelingking kita satukan. Jari yang kita tekuk posisinya di sebelah debit dan yang berdiri posisinya di sebelah kredit. Jadi, harta, beban, dan prive jika bertambah dicatat di sebelah debit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, apabila berkurang bagaimana? Berarti posisi jari kita berubah. Jari jempol dan jari kelingking sekarang berdiri, sedangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis kita tekuk. Artinya, jika harta, beban, dan prive berkurang, akan kita catat di sebelah kredit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika berkurang akan kita catat di sebelah debit. Nah, Ibu mau kasih contoh. Ya, ini adalah salah satu contoh dari bukti transaksi. Nah, ada yang tahu ini bukti transaksi apa? Jenis bukti transaksi apa? Transaksi pembelian. Transaksi pembelian secara apa? Ini secara tunai atau secara kredit? Tunai. Ya, ini adalah bukti transaksi pembelian secara tunai. Ini adalah bukti transaksi dari Salon Siska, di mana Salon Siska melakukan pembelian sampo dan obat keriting senilai 2 juta rupiah. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, anggaplah kalau kalian yang melakukan pembelian sampo dan obat keriting, kira-kira apanya kalian yang dipengaruhi? Yang bertambah peralatannya yaitu berupa sampo sama obatnya, Bu. Tapi uangnya saya habis dibeli buat itu.
Iya, yang bertambah ini sampo dan obat keriting bukan peralatan ya, tapi perlengkapan karena dia habis pakai. Ya, baik. Pakai. Iya. Jadi ketika kita melakukan pembelian sampo dan obat keriting, maka sampo kita Tambah. bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah. Tambah, Ibu. Bertambah. Kalau perlengkapan bertambah posisinya di mana? Perlengkapan bagian dari apa? Aktiva. Dari harta. Bagian dari aktiva Aktiva, atau Ibu. harta. Nah, kalau harta bertambahnya di mana? Debit. Di debit ya, benar sekali. Kalian hebat ya. Nah, kemudian kalian melakukan pembelian sampo dan obat keriting. Tapi kalian melakukan pembeliannya secara tunai. Apanya kalian ingin dipengaruhi? Kas berkurang, Uang Bu. atau modal. Uang kalian akan Berkurang. berkurang. Karena kalian melakukan pembelian secara tunai, maka secara langsung juga uang kalian akan berkurang. Tapi kembali lagi, dalam pencatatan itu tidak ada akun yang dicatat dengan akun uang, tapi uang dicatat dengan akun Kas. akun apa? Kas. Ya, akun kas. Kas ini bagian dari apa? Bu. Harta. Harta. Ya, kas bagian dari harta. Kalau harta berkurang posisinya di mana? Kredit. Debit. Debit. Jadi Kredit. dalam pencatatan jurnal umum, yaitu menggunakan mekanisme debit kredit, antara debit dan kredit itu harus seimbang. Karena seimbang belum tentu benar, apalagi kalau tidak seimbang. Nah, ini Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nanti kalian akan melakukan observasi atau wawancara. Di sekitar kita kan banyak perusahaan jasa ya. Nanti kalian akan melakukan wawancara transaksi apa yang sudah dilakukan perusahaan jasa tersebut selama mungkin kurang lebih 1 bulan kah, atau 2 minggu, atau selama 1 minggu terakhir. Itu nanti yang akan kalian buatkan project. Jadi project kalian nanti bisa dalam bentuk PowerPoint atau mungkin kalian buat dalam bentuk presentasi yang lain. Nah, untuk kelompoknya, kelompok 1 Sri Natulia, Sri Hendrawati, Septi, dan Stella. Kemudian untuk kelompok 2 Fitri, Aisyah, Yuarstika, Yosmat, dan kelompok 3 Nyoman, Suci, dan Nurul. Ingat kelompoknya ya. Ingat, Bu. Oke. Nah, untuk materi ini ada 2 penilaian yang akan Ibu lakukan. Penilaian pertama itu yaitu penilaian diskusi kelompok. Kemudian nanti di akhir akan ada evaluasi pembelajaran. Nanti kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Ibu masih mau menampilkan 1 video ini tentang kegiatan transaksi. Lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli. Nah, dari video tadi, kalian bisa tidak menangkap kira-kira apa maksud dari video yang tadi? Dia melakukan transaksi pembelian sabun cuci, Bu. Iya, si Santi melakukan kegiatan transaksi pembelian sabun cuci. Jadi itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tapi kita tidak melakukan pencatatan. Setelah nanti kita mempelajari tentang jurnal umum, kita sama-sama berharap kita tidak
tidak lagi hanya melakukan kegiatan transaksi, tapi kita bisa juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk tugasnya masing-masing kelompok nanti akan melakukan observasi atau wawancara ke perusahaan-perusahaan jasa yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Di sini kan, di tempat kita kan banyak sekali perusahaan jasa, ada bengkel, ada laundry, kemudian apa lagi yang ada di lingkungan sekitar kita ini? Jahit, Bu. Ya, ada salon juga. Tapi mungkin saja kalian akan kesulitan kalau kalian meminta bukti transaksinya, karena seperti yang kita tahu di tempat kita ini tidak banyak juga perusahaan yang melakukan pencatatan, tapi kalian bisa dengan melakukan wawancara. Kira-kira dalam beberapa waktu terakhir mereka sudah melakukan kegiatan transaksi apa. Nanti kalian buat produknya dalam bentuk presentasi yang menarik. Apa saja yang kalian anggap menarik? Oke, untuk pertemuan kita hari ini ada yang mau ditanyakan atau mengenai tugasnya ada yang masih kurang jelas? Tugasnya kumpul minggu depan, Bu, ya? Iya, tugasnya dikumpul di pertemuan berikut. Nanti kalian langsung presentasikan ya. Kalian melakukan wawancara, kemudian dari wawancara itu kalian buatkan pencatatan transaksi apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kalian analisis kira-kira akun apa yang perlu kita catat dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu nanti kalian buat dalam masukkan ke dalam format jurnal umum, di mana yang memuat nama akun, kemudian posisinya debit atau kredit. Nah, itu nanti yang akan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Kalau nominalnya, Bu? Nominal ya, tetap dicatat. Nanti nominalnya akan dimasukkan ke posisi debit atau posisi kredit. Hasil analisis kalian nantinya yang akan dipresentasikan ke teman-teman kalian. Ada lagi pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah jelas? Insya Allah sudah jelas, Bu. Bu, jelas, Bu. Kalau seperti itu, kita kuis dulu sebentar ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, ini sudah ada. Nyoman, Septi. Ayo kawan-kawan, secepatnya. Ayo. Langsung dimulai aja ya? Ya, mulai aja. Boleh, Bu. Langsung dimulai aja ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. boleh, Bu. Jam terakhir, angka. Terakhir, semangat. Entahlah. Ini banyak banget pertanyaan. Ya. Salah lagi. Change your answer on the test. Suci nggak baca soal. Iya. Nggak sanggup baca lagi. Oke, sekian kuis kita hari ini. Kita lihat dulu yang berada di juara pertama, Nyoman. Juara kedua Septi, dan yang ketiga ada Suci. Oke, kita berikan reward, kita berikan aplaus untuk ketiga pemenang kita hari ini. Selamat ya. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, itulah tadi pembelajaran kita. Ada dari anak-anak yang bisa memberikan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Boleh, saya, Bu. Septi, silahkan.
Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Guru. Saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang telah disampaikan dan kita diskusikan tadi. Untuk transaksi itu untuk beban dan price itu posisi ada di debit jika bertambah. Sedangkan pendapatan, modal, dan hutang itu ketika bertambah posisi ada di kredit. Nah, begitupun sebaliknya. Untuk penentuan apakah dia berhak masuk di kredit ataupun di debit, kita harus mengetahui apa itu barang dibeli secara tunai ataupun secara kredit, seperti itu. Maka transaksinya akan jelas jika kita mengetahui pembelian itu secara kredit atau penjualan itu secara kredit. Mungkin itu Ibu. Oke, luar biasa Septi. Sudah sangat memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Kita kasih aplaus dulu untuk Septi. Yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena selama ini memang kita melakukan kegiatan transaksi, tapi kita tidak melakukan pencatatan. Jadi, mulai dari sekarang, karena kalian sudah mengetahui seperti apa cara menerapkan pencatatan dari transaksi yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai sekarang kalian juga sudah bisa melakukan pencatatan meskipun kita bukan suatu perusahaan, meskipun pembelian atau transaksi-transaksi yang kita lakukan ini bukan untuk sebuah usaha tapi untuk diri kita pribadi, tapi kita tetap bisa melakukan pencatatan ini untuk memudahkan kita dalam manage keuangan kita. Ini kan kalau kita melakukan pencatatan, kita lebih mudah melakukan manajemen keuangan. Oke, baiklah untuk pertemuan kita hari ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo, Yosmat, silahkan. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Yosmat. Kalian memang luar biasa. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti di pertemuan berikut insya Allah kita akan melanjutkan kalian mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kalian yang kalian catat ke dalam jurnal umum. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.